Terima kasih masih terus bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi ujian nasional. Dan untuk sekarang ini kita masih membahas mata pelajaran kimia untuk tingkat SMA. Masih ada kesempatan juga untuk para siswa bergabung bersama kami di sini untuk mendapatkan penjelasan ataupun pemahaman yang lebih detail lagi dari Pak Gus Riwan. Beliau adalah salah seorang pengajar di SMAN 39 Jakarta. Pak Gus, tadi kita baru membahas satu latihan soal. Bagaimana kalau kita lanjutkan kembali ke latihan soal yang berikutnya? Yang kedua, seperti apa? Kita lihat. Latihan soal yang kedua. Yang kedua, reaksi Fe dengan HCl yang paling cepat berlangsung adalah di sini ada wujud Fe, kemudian konsentrasi HCl, kemudian suhu dalam reaksi. A, bongkahan konsentrasi HCl-nya 1 molar, suhunya 35 derajat Celcius. Yang B, bentuk wujudnya serbuk, konsentrasi HCl2 molar, kemudian suhu 35 derajat Celcius. C, bentuknya lempengan, konsentrasi HCl-nya 2 molar, kemudian suhunya 45 derajat Celcius. Yang D, serbuk, konsentrasinya 3 molar, suhunya 50 derajat Celcius. Yang E, bongkahan, konsentrasinya 3 molar, suhunya 50 derajat Celcius. Maka reaksi yang paling cepat berlangsung adalah yang jawabannya ini D ya, serbuk. Jawabannya ini kurang apa yang tepat. D. Jadi D, serbuk 3 molar 50 derajat Celcius. Bukan yang E ya? Bukan E, tapi bukan D. E. Nah, kenapa demikian? Bagaimana? Kenapa seperti itu? Kenapa Kita D? lanjutkan pembahasannya. Fe akan lebih cepat bereaksi dengan suhu HCl 3 molar. Jadi tadi dari awal laju reaksi itu dipengaruhi oleh 3. Pertama luas permukaan sentuh, kemudian konsentrasi, ketiga suhu. Yang pertama luas permukaan. Kalau ini ditanyakan konsentrasi, maka kita pilih konsentrasi yang paling besar. Jadi HCl-nya 3 molar. Kemudian yang kedua, kita lihat serbuk ini dalam bentuk zatnya. Jadi ada bongkahan, ada lempengan, ada serbuk. Maka serbuk itu merupakan yang paling cepat. Jadi luas permukaannya paling luas gitu. Nah, jadi di sini Fe kita ambil dalam bentuk serbuk yang paling cepat dibandingkan dengan bongkahan atau lempengan. Kemudian yang ketiga, suhu. Reaksi yang paling cepat berlangsung pada suhu 50. Ya jelas pasti kalau reaksi itu berlangsung pada suhu yang lebih besar atau lebih tinggi. Misalnya tadi ada 30, 45, dan 50, maka 50 yang paling cepat. Nah, itu jawabannya tadi D. Baik, demikian jawabannya ya latihan soal yang kedua. Bagaimana untuk para siswa di rumah juga mudah-mudahan sama ya. Tepat juga jawabannya seperti yang tadi sudah dibahas oleh Pak Gus Riwan. Kalau memang demikian, bagaimana kalau kita lanjut ke latihan soal berikutnya, latihan soal yang ketiga? Kita lihat bersama seperti apa latihan soal yang ketiga kali ini. Soal yang ketiga. Diketahui data percobaan reaksi 2NO tambah Cl2 menghasilkan 2NOCl. Di sini ada tabel, diperhatikan nomornya ada percobaan 1, 2, 3. Kemudian konsentrasi dari NO dalam molaritas 0,01. Yang keduanya 0,01 juga, yang ketiga 0,02. Untuk percobaan pertama konsentrasi Cl2 dalam molaritas 0,1. Yang pertama, yang kedua 0,2, kemudian yang ketiga 0,3. Untuk percobaan pertama diperoleh waktunya 72 detik. Kemudian untuk percobaan 2 konsentrasinya 0,01, 0,02 untuk Cl2, maka waktu yang dibutuhkan 18 detik. Kemudian untuk yang ketiga konsentrasi NO-nya 0,02, konsentrasi Cl2 0,3, waktunya 2 detik. Di sini bisa kita perhatikan semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya semakin besar atau waktu yang dibutuhkan semakin sedikit atau semakin cepat. Nah, kita lihat pertanyaannya. Persamaan laju reaksinya adalah A, K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi Cl2 pangkat 2. Yang B, K konstanta kali konsentrasi NO pangkat 1, Cl2 pangkat 2. Yang C, K dikali konsentrasi NO pangkatkan 2, Cl-nya pangkatkan 1. D, K kali konsentrasi NO kali konsentrasi Cl2. Kemudian yang E, K konstanta kali konsentrasi NO pangkat 0, Cl2 pangkat 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang manakah? A.
Jadi konsentrasi untuk order reaksi NO2 dan order reaksi Cl2 juga 2. Kenapa jawaban yang A, Pak? Kita coba lihat.